Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas praktikum mandiri mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Desa Lebak Ubah. Desa ini merupakan salah satu desa di Kalimantan Barat yang memiliki provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di tanah air, dengan luas lahan sekitar 1,8 juta hektar. Desa Lebak Ubah merupakan sebuah desa yang terletak kurang lebih 50 km di sebelah selatan dari kota Kabupaten Sintang. Di desa ini, mayoritas masyarakat menggantungkan penghasilan serta hidupnya dari kebun kelapa sawit. Kelapa sawit yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah ini merupakan tumbuhan yang digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit. Untuk itu, berikut ini merupakan hasil wawancara bersama Pak Angga sebagai salah satu petani kelapa sawit di Desa Lebak Ubah, Kabupaten Sintang. Ini bibit dulu dari jenis yang dari Sumatera, Kak. Di sini ada dua jenis yang kita berasal dari Malaysia. Untuk nama klonnya lupa saya untuk nama klonnya tuh, Kak. Nanti bisa dicari lah kan tentunya. Oh. Itu dari Sumatera, dari Malaysia ya, Bapak di sini dipakai bibitnya. Kegiatan pembibitan merupakan langkah awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan budidaya tanaman kelapa sawit. Berikut ini merupakan pembibitan awal dari kelapa sawit yang ditanam dan dipelihara hingga umur 3 bulan. Bibit ini disimpan di tempat yang lebih teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Maka dari itu, bibit tersebut dapat diberi naungan yang dibuat dari kayu yang beratap dedaunan atau pelepah sawit. Penanaman ini tahun tanamnya 98. Udah lama ya, Pak ya? Iya. Pak. Iya, kalau perawatan awal maksudnya kan itu tetap ada penebasan kan, waktu lahan baru kan banyak tuh, Kak, rumput-rumput atau apa, gulma-gulma. Kita lakukan penebasan dulu. Setelah kita tanam tuh kita circle sekitar sawit dengan diameter 1,5 sampai 2 meter dari pokoknya. Dan circle itu berfungsi untuk pemupukan juga, Kak. Dia kan langsung ke tanah, bukan kena gulma. Jadi sekitar sawit itu diameter sekitar 2 meter itu untuk pemupukan juga. Pupuk yang kita pakai untuk pertamanya pakai Mr. B, kan? Mr. B. Ya, kalau untuk sekarang ini kita udah bisa pakai pupuk-pupuk dari pemerintah yang sekarang kita ada saat ini. Bisa juga pakai pupuk organik. Ya, untuk sawit yang usia 1 sampai 4 tahun kita bisa pakai dosis 1 kilogram per pokok. Tapi di atas itu kita udah naikkan dosis 1,5 sampai 2 kg per pokok. Kita ini, Kak, bisa dengan cara tanam, bisa dengan cara tabur. Tapi lebih efektif tanam, karena kalau kena hujan kan pupuknya tidak ikut mengalir karena lahan sawit ini kan tidak serata itu, jadi bisa mengalir airnya gitu. Lebih bagus cara tanam, dicangkul, dimasukkan pupuknya, ditimbun lagi. Oh, kita belinya udah berupa bibit jadi. Kalau penanaman pertama kan dari kecambah. Dari Sumatera datang berupa biji pokok sawit, buah sawit itu sendiri. Kita masukkan ke polybag. Setelah bibit berumur 1 tahun, maka bibit dapat dilakukan penanaman. Bibit yang akan ditanam ini merupakan bibit yang berasal dari varietas Marihat. Penanaman bibit ini dilakukan dengan cara membuat terlebih dahulu lubang tanam, kemudian keluarkan tanaman dari dalam polybag. Setelah itu, tanaman segera bisa diletakkan pada lubang tanam dan diakhiri dengan ditutup tanah. Pemupukan setahun 3 kali, Pak. Kak, berarti 4 bulan sekali pemupukan. Rotasi pemupukannya. Dengan jenis atau dosis yang sama juga atau beda dengan awal, Pak?
jenis bisa berbeda juga tergantung kebutuhan tanaman itu sendiri dengan jenis tanahnya juga. Kalau di rawa-rawa kan beda lagi Kak pupuk. Beda kalau kita pakai pupuk katakanlah jenis fosfat atau apa itu kan dia tetap mengalir dia nggak bisa gitu. Sejauh ini hama tikus. Kalau udah besar gini agak kurang Kak. Dia yang kecil yang 1 sampai 4-5 tahun itu yang sering kena serangan tikus. Dia akan memakan pucuk-pucuk ini. Ya, tadi ini termasuk tua ya Pak dari tahun 9. Ya. Itu kan sampai sekarang ya lumayan usianya. Kita ada sejenis racun Kak, namanya klerat. Nah, itu kalau dimakan tikus dia akan mencari sumber air. Tikus itu akan mengejar air sampai dia minum terus di situ. Cuma perlu kita ketahui, kita harus ya kan kita ini kan di antara lahan ini kan mungkin ada yang dekat pemukiman Kak. Kita harus bilang mereka dulu karena racun tikus ini juga berbahaya kalau ada binatang piaraan apa yang datang ke memakan sisa-sisa racun itu tadi. Iya, benar. Tergantung hamanya juga kan, kayak hama ini ada masa juga Kak, tidak bisa dipastikan itu. Kalau pas ada hama ya kita kasih, Tergantung juga ya Pak ya. Nah. Sejauh ini kan kalau jarak kita ini cuma ini belum ini. Kecuali paling kekurangan nutrisi aja. Kalau penyakit masih jarang ya Pak? Ya masih sebatas tikus itu aja. Tapi untuk usia segini ini udah aman, katakanlah udah aman. Gulma yang tumbuh itu kalau udah usia segini Kak, otomatis gulma ini akan, karena kurangnya penyerahan matahari, dia agak berkurang. Yang paling banyak gulma itu di usia yang muda ya Pak? 1 tahun sampai 5. Itu masih ada pencahayaan yang tinggi kan. Jadi dia gulma yang rata-rata pakis, pesam, dan jenis-jenis kacang-kacangan. Ada 2 kacangan yang bermanfaat dan ada kacangan yang pengganggu. Kacangan yang bermanfaat dia akan membunuh gulma itu sendiri karena dia melebar kan. Gitu. Pokoknya paling banyak gulma di tanaman muda kan. Karena lahan baru juga kan waktu itu masih muda kan. Tapi yang paling banyak di daerah kita sini ini ya Kakak lihat sendiri itu kan banyak pakis, pesam. Tapi untuk usia sawit seperti ini nih, karena kadar pencahayaan udah rendah, gulma bisa berkurang dengan sendirinya. Paling kita melakukan perawatan tinggal penyemprotan 6 bulan sekali udah cukup. Maaf boleh nyebut merek? Boleh. Kita gunakan Roundup. Roundup kan jenis racun sistemik. Dia akan kena daun aja Kak, dia akarnya ikut mati. Iya. Nah, kalau dulu kita masih pakai Gramaxon. Gramaxon ini racun spontan ya. Kita semprot langsung mati. Cuma sebentar lagi tumbuh karena tidak sampai ke akar. Iya. Itu kisaran 4 tahun sampai 5 tahunan. Cuma itu masih buah pasir, belum bisa diolah, masih dibuang. Ini sekitar, ini tahun tanam 98 kan? 98 ya Pak? Tahun tanamnya 98. Berikut ini merupakan kegiatan pemanenan yang dilakukan di lahan seluas 8 hektar milik Pak Angga sebagai salah satu petani kelapa sawit di Desa Lebak Ubah, Kabupaten Sintang. Umur tanaman yang dipanen ini berusia sekitar 22 tahun. Dalam kegiatan pemanenan ini terdiri dari 4-6 tenaga kerja. Cara pemanenan kelapa sawit juga dilakukan dengan alat bantu egrek, angkung, kapak, gancu, dan juga dodos. Langkah pertama yang dilakukan dalam pemanenan sawit adalah dengan memotong terlebih dahulu pelepah sawit. Mengingat tanaman sawit yang tinggi dan buah yang berada di atas tandan, sehingga pemotongan pelepah terlebih dahulu dapat memudahkan tahap selanjutnya,
yaitu pemotongan tandan buah. Untuk mengambil buah yang letaknya tinggi, dapat menggunakan alat batu egrek. Setelah tangkai tandan buah berhasil terpotong dan jatuh ke tanah, maka tandan buah dikumpulkan dan dipindahkan ke dalam angkung dan dibawa keluar kebun atau tepi jalan agar lebih mudah diangkut. Seperti alat itu ya. Iya, Itu namanya kalau di sini ya, Iya. itu namanya egrek. egrek. Nah, kalau yang pendek Kak, yang pendek sekitar 2 meteran tuh dodos. Ini karena sahabat sudah tinggi, jadi dia harus pakai yang lebih panjang. Sama gerobak kali tadi untuk bawa Oh, itu asapnya. angkung tuh cuma Oh, sekedar. angkung. Nah, itu tuh caranya ngangkut buah ke dari dalam ke pinggir jalan untuk truk. Oh, itu. Itu dalam satu pokok ini kan pakai putaran, pakai rotasi Kak. Dalam 1 bulan kan 2 kali panen. Dia biasanya dalam sekali panen ini ya 1 atau 2 pokok itu pokok buah aja yang diambil. Jumlah tandannya. Iya. Tapi rata-rata 1 pokok, 1 buah. Kalau per hektar bisa jadi 2 ton. Untuk usia sawit seperti ini 2 ton. Setelah tandan buah diangkut dari dalam keluar jalan menggunakan angkung, maka tandan buah ini ditumpuk menjadi beberapa bagian di pinggir jalan. Berat satu tandan buah ini biasanya berkisar antara 20-35 kg. Namun saat dilakukan wawancara, berat tandan yang dipanen saat ini seberat 30 kg. Ini nih berapa kilo ya Mas? Ya kurang lebih 30-an lah. Nah Pak, untuk pasca panen ini kan tadi saya ngelihat waktu pemanenan itu ada pelepah-pelepah yang patah Pak. Itu pengendaliannya gimana ya Pak? Oh, setelah panen ini Kak, kita lakukan pruning. Pruning ini membersihkan itu. Kan kita ambil buah yang di atasnya itu kan, Iya. di bawahnya ini kan tidak akan tumbuh buah lagi, maka kita akan pruning lagi menggunakan alat yang sama seperti panen. Nah, pruning. Setiap habis panen harus kita gitu kan, biar kita panen yang kedua kita lebih enak mengambil buahnya. Saat panen tadi ya Pak ya, Ya. saya ngelihat kayak ada kayak sekarang ini ada buah-buah yang lepas gitu. Jadi itu nantinya diapain Pak? Oh, seperti ini ya Kak ya. Iya. Ini nanti dikumpulkan Kak. Ya, justru ini kandungan minyaknya yang banyak sebenarnya. Oh yang kayak yang lepas-lepas ini ya Pak? Iya, ini udah masak sebenarnya. Ini yang siap sebenarnya. Yang banyak kadar minyak CPO-nya di sini. Berarti enggak terbuang gitu aja ya Pak, nanti Nah, dikumpulin ya? nanti dikumpulin, kita masukkan karung, kita sertakan dalam pengiriman ke pabriknya. Oh, Gitu. Ya sayang ini kalau dibuang Kak. oh iya. Ketika semua hasil panen sudah terkumpul, maka hasil panen ini akan dibawa menggunakan truk ke PKS atau pabrik kelapa sawit. Baiklah, sekian hasil praktikum mandiri mata kuliah teknologi produksi tanaman perkebunan utama yang dilaksanakan di Desa Lebak Ubah, Kabupaten Sintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.